Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi antara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Universitas Tengku Umar Selasa 1 Desember 2020 di Oprum Sekdakap Aceh Tenggara. Kami sangat senang dan gembira Pak Bupati telah bersedia untuk bekerjasama dengan Tengku Umar, karena bagi Aceh Tenggara sangat penting, sangat strategis. Pertama sekali karena potensi alamnya yang luar biasa, juga dari oleh Leuser yang kita tahu bahwa Leuser itu merupakan penghulunya dan juga sebenarnya tidak hanya penghulu yang juga penghulu kita. Karena di sana banyak sekali potensi alam yang kita bisa eksplor, tentu dengan tidak merusaknya. Nah, kenapa itu kami katakan? Karena kampus Tengku Umar telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah kampus yang memfokuskan diri terhadap agro and marine industry, atau bahasa kita adalah industri berbasis agro dan marine. Sampai hari ini Pak ya, kampus PTN terbesar penerima PDBC pasti Tengku Umar seluruh Indonesia ya. Karena 83%, karena di samping PDBC kita ada juga beasiswa lain, beasiswa Bank Indonesia. Kemarin baru minggu lalu sudah diberikan kepada 50 anak-anak orang sebagai manusia dan lain-lainnya. Kemudian kita juga ada namanya beasiswa PPA, prestasi. Anak-anak orang kaya IP-nya bagus itu dapat. Nah itu dia, PPA itu 70%. Jadi kalau praktis lebih 90% anak-anak yang belajar hukum itu dibayar negara. Kalau PDBC lebih hebat lagi karena dia Pak, nanti kalau dia tamat dia mendapat prioritas luar negara. Jadi maksud saya, nah ini kita juga bisa kerjasama Pak ya. Apa-apa yang Pak kita bisa kerjasamakan, karena kampus-kampus biasanya bisa penelitian misalnya bisa bersama-sama lah ke depan ya. Dan kita tentu tidak mau menjadi bendera gading ya. Kita harus sama-sama membekal kita. Tadi yang saya katakan mengenai stunting, mengenai anak-anak miskin, anak-anak yatim ya. Mari sama-sama kita coba pikirkan. Nah, karena kita kan negara, tugas kita melobi perusahaan. Jadi saya selalu kampanyekan di sana. Ya, kami siap menjadi kampus anak yatim. Jadi dengan demikian tidak perlu kita berharap banyak kepada masyarakat yang punya uang. Karena apa? Masyarakat miskin pun itu penting bagi kita untuk mereka agar keluar dari garis lingkar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain, termasuk diantaranya perguruan tinggi. Kerjasama ini dilakukan dalam semangat saling menguntungkan dengan cara yang efektif dan efisien, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak dan Ibu di kabupaten kami, kabupaten ini kiranya dapat menambah wawasan kita semua, dan tentu saja kunjungan Bapak Profesor beserta rombongan sebagai jalinan silaturahmi kita semua dalam upaya menyatukan visi dan persepsi guna menatap masa depan yang lebih cerah, aman serta penuh kedamaian di bumi sepakat segenap yang sama-sama kita cintai ini.
Selanjutnya dengan foto bersama. Yang digunakan makanan ini diisi apa Pak? Dibuat apa ya? Dindingnya supaya jangan itu ada makanan. Luar biasa. Padang goreng. Ya. Ya, kami menyambut baik ya atas penandatanganan MOU ini. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak dari putra-putri Aceh Tenggara bisa banyak yang terima Pak Rektor kan. Nah, ya mudah-mudahan bisa banyak terima dan mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan baik. Tentu sangat membahagiakan. Itu kan penghargaan yang mungkin tidak mudah mendapatkannya kan. Saya sangat senang, gembira, dan ini adalah bagian daripada mimpi kita ke depan bahwa kita semakin erat. Ya, apalagi tadi sudah Pak Bupati menyatakan bahwa kalau sudah selempang ini ditempatkan, artinya sudah menjadi warga Aceh Tenggara, suku Alhas gitu. Ini sebenarnya negeri kita ini memang kaya, apalagi Aceh Tenggara, kaya biotanya. Hutan Leuser itu mengandung begitu banyak sebenarnya sumber-sumber herbal yang dapat memperkuat imunitas kita dan juga dapat meningkatkan sumber-sumber gizi baru di situ. Jadi sekarang mari kita eksplorasi ini semua karena potensi ini merupakan potensi yang sangat besar yang mungkin juga bisa nanti ke depan akan lebih dapat meningkatkan ekonomi bangsa kita, terutama dari tentu daerah kita di sini. Kita bertanggung jawab lah, terutama kepada bangsa kita yang memang anak orang-orang miskin ya, anak yatim piatu ya, itu wajib bagi kita itu. Kalau zaman Rasulullah dulu itu kemewahan anak yatim itu jauh lebih mewah dibandingkan anak-anak yang ada orang tuanya. Tapi kalau sekarang kan masih kurang perhatian kita. Saya kira di sini bagus lah. Saya kira itu menjawab kita. Ya. Jadi ke depan saya berharap jika ada anak yatim ya kurang mampu, kita akan terima dengan baik, kan akan kita prioritaskan untuk mendapatkan bidik misi. Kemiskinan itu kan lingkaran setan. Lingkaran setan itu kalau kita biarkan terus berputar di situ miskinnya itu. Jadi kewajiban kita bagaimana menarik mereka keluar satu. Dengan demikian dia akan membawa keberkahan kepada keluarganya, bisa membawa kehidupan yang lebih baik.